Oke, teman-teman sekalian, dari sini saya mau tanya sama Anda beberapa hal. Pertanyaan ini tidak usah Anda jawab langsung, tapi untuk PR, nanti seluruh acara kita akan kita pakai untuk secara bertahap menjawab pertanyaan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Kalau persatuan, Pak, kalau kita ibaratkan makanan, itu ada, katakanlah ada dua jenis persatuan. Ada dua jenis Bhinneka Tunggal Ika. Satu jenis gado-gado atau lotek. Nomor dua jenis es jus, jenis blender. Menurut Anda yang mana ini Bhinneka Tunggal Ika ini? Jenis blender apa gado-gado? Nek blender berarti kan semua digerus dari situ, kehilangan identitasnya, jadi zat baru yang namanya es buah, es jus buah apa gimana? Selama ini menurut Anda prakteknya itu blender apa gado-gado? Coba Anda iling-iling selama ini di Indonesia. Misalnya gini, Indonesia itu dudu Jawa loh, gitu, dudu Islam loh, iki Indonesia dudu Islam. Kui kalimat blender apa kalimat gado-gado? Kalimat blender, betul. Ini negara Indonesia bukan Jawa, kan gitu. Itu berarti blender, betul. Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Itu blender apa? Blender. Nah, Anda setuju nggak sama blender? Mestinya gado-gado. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya ya kebatinan, ya Hindu, ya Buddha, ya Katoloco, ya Dharma Gandul, Subut, segala macam kita coba pahami mereka dengan itikat baik dan husnudzon, gitu ya. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura. Ini ada Madura sebelah sana, makanya sampai karena selama Orba dulu itu kan cara berpikirnya blender, sampai lagunya Omah Irama lupa menyebut Madura tuh. Ada Jawa, ada Sunda, gitu kan, terus orang Madura gak terima Madura juga, kan gitu. Dan sekalian ya. Nah, mulai malam hari ini Bapak, Pak Rektor dan Bapak-Bapak semua teman-teman UGM, kita pakai gado-gado. Harus kita hormati kubisnya sebagai kubis, dan kita celingkan dan kubis ini bergizi tenang. Demikian juga kacangnya, bumbune, apa meneh, kecambai, tomate, lontongnya, apa wae kita uri-uri dan kita perjelas dan kita sirami. Kubisnya aja kok pateni, mentang-mentang Indonesia njur Jawa kok pateni ya rento, kan begitu. Jelas ya malam hari ini ya. Oke. Nah, dari situ saya punya beberapa pertanyaan. Disimpan saja, Mas Islami, Mas Imam, tolong dicatat saja, nanti akan kita jadikan workshop sebelum kita minta kepada Pak Rektor untuk memberi batasan-batasan. Menurut analisis Anda, Bapak mbiyen iki kok iso gawe Pancasila iki asal usule saka ngendi to? Kuwi mikir otentik apa belajar dari sejarah nenek moyang, apa belajar dari filosofi hidupnya, apa belajar dari agama atau dari mana? Kok bisa ketemu Pancasila itu? Jadi saya bilang tadi ojo memangan wae lho, kowe kudu goleki wite karo oyote karo lemahe, kan gitu. Nah, tolong nanti kalau ada yang siap menjawab nanti mendaftar ya. Menurut analisis historis Anda itu kira-kira gimana kok iso melahirkan Pancasila iki sak dunya ora lho, soalnya mung kene tok ya ta. Amerika memang Declaration of Independence sekuler sebenarnya gitu. Kalau Indonesia kan ono jelas ketuhanan yang maha. Oke, ini pertama. Nanti tolong yang punya pendapat ini juga. Nomor dua, kok ngerti nek Tuhan ki Maha Esa ki saka sapa ya mbiyen? Ki dikandani sapa apa golek dhewe apa riset apa ki ta kuwi kok Maha Esa. Syukur Anda boleh dengan sub pertanyaan. Misalnya 2B gitu ya. Kok yang dipilih kata Esa ya, kok orang tunggal ya? Padahal kalau Bhinneka Tunggal Ikanya kan dari kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Dia mengutip dari kalimatnya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau Esa itu kan
ono dwi, setelah esa dwi, tri, catur gitu ya. Kalau di bahasa Tagalog Pak, esa, dalawang, tatelu, apat, lima, anim, pitu, itu bahasa Filipin. Pitu, wolu, sam, sampo, sami songo, sampo 10. Itu bahasa Tagalog. Bahasa Visayan juga begitu, bahasa Mindanao, Filipina Selatan juga begitu. Kok yang dipilih esa ya? Meskipun tidak masalah, orang berarti aku kepingin ngurubah Pancasila ya orang. Wong kuwi sing penting kesepakatan toh, ini disebut handphone tak sakarepmu apa kok sebut asbak ya ben. Diwale iki asbak kae handphone ini ora apa to ya. Itu kan soal kesepakatan Pak kalau soal itu ya. Itu. Rambut sing endi terus sing kumis sing endi dan liya-liyane sing endi kan sakarep-karepmu. Orang tuh imajinasi. Anyep. Mesti ya, ini berdiri daerah barat ini dari daerah barat dan utara. Nek saka wetan mesti paham maksudnya. Ini mesti terutama sing arep Jember Utara gitu. Mulane ya. Oke. Kira-kira kata esa itu kalau Allah kan tidak esa, kalau Allah kan tidak ada duanya, Allah kan tunggal mestinya. Kenapa bukan Allah yang maha tunggal? Ataukah tunggal itu bahasa Indonesia adalah esa? Ini tidak untuk mempersoalkan, untuk supaya kita itu ngerti asal usulnya dan memahami, kemudian menerima kesepakatan ini dengan ikhlas. Jadi rasa well sok-sok gitu loh. Kita pastikan malam hari ini ya. Terus ketiga, terutama teman-teman yang fakultas sastra namanya apa sekarang Pak? Sastra budaya, fakultas ilmu budaya, di mana ilmu bahasa dari situ ya Pak ya, jurusan Pak ya. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda mempelajari kosakata di Pancasila, itu ada berapa kata yang diadopsi atau diimpor? Boleh dari bahasa Sanskrit, boleh dari bahasa Kawi, bahasa kuno maupun bahasa Arab, dalam konteks Arab maupun konteks Islam. Kalau Anda kan orang akeh tapi untuk daftari. Misalnya yang dari Al-Quran, yang diambil dari Al-Quran, misalnya kata apa wae? Adil, adab, hikmah, musyawarah, rakyat, ya apa? Ada ikhlas di Pancasila. Di Pancasila maksud saya, yang Pancasila, yang 5 butir itu yang mengadopsi dari Islam atau Arab dan lain-lain wacana atau sumber yang lain, misalnya Sanskrit, Buddha. Jangan lupa bahwa Empu Tatular ini berarti Hindu-Buddha. Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dituduh ini musyrik karena bukan Islam. Bisa tak Pak ya? Kalau kita berpikirnya sumbu pendek dan kita sempit, ini Empu Tatular ini di zaman ini wacana di mana Hindu dan Buddha manunggal pada waktu itu dengan konstitusi yang namanya Utara Manawa waktu itu. Kemudian diganti dengan konstitusi Mataram, diambil dari Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan seterusnya, yang sekarang menjadi pusat keributan di sebelah selatan sana dengan Sabda Raja dan seterusnya. Tapi itu bukan masalah malam hari ini. Nah teman-teman sekalian, coba dicari. Syukur ada yang nanti yang menjelaskan kalau rakyat itu dari kata apa. Itu konsep demokrasi atau kalau konsep demokrasi kenapa pakai rakyat? Kalau pakai rakyat kenapa tidak belajar kepada asal usul kata rakyat? Gitu ya. Terus bedanya apa rakyat sama masyarakat? Masyarakat juga dari bahasa Islam. Umat juga dari bahasa Islam. Apalagi Pak? Kenapa tidak pakai komunitas? Sekarang yang disebut komunitas kan kelompok kecil. Kalau community sebenarnya kan juga masyarakat kan gitu dan seterusnya. Ini juga lucu-lucu Indonesia ini. Jadi import neng dicampur aduk karo-karuan. Busine saka Jepang, rudone saka Cina, ya toh. Terus bane saka Jin. Pokoknya dicampur jadi siji. Nah, malam hari ini UGM akan membenahi pemahaman itu insya Allah. Ya? Oke. Pak Rektor, sebelum sampean bicara, ini memang agak panjang Pak. Jadi saya ingin mempraktekkan dulu. Saya ingin yang bisa menjawab mendapat hadiah. Tapi
Pertanyaan tadi disimpan dulu, belum akan saya buat. Ini saya akan memulai dengan Medley Nusantara. Malam hari ini bukan isi, tapi UGM. Kalau isi, musik menjadi panglima. Kalau di UGM, pemikiran menjadi panglima. Jadi musik harus mengabdi kepada pemikiran, gitu ya. Terus ya. Jadi musik ini boleh bunyi asal ngikutin konteks yang sedang kita diskusikan. Oke. Ini kita minta Medley Nusantara. Medley Nusantara itu kumpulan dari lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau diturutin Pak, itu semalam suntuk nggak habis Pak. Ya. Alhamdulillah dicuri Malaysia beberapa, jadi kita mengurangi durasi kita. Siapa kok dicolong kono kabeh tepek kabeh. Susu Indonesia tepek. Nah, nanti saya akan hentikan di setiap comblongan untuk supaya Anda tanya ini lagu apa, ini lagu apa, ini lagu dari mana, untuk ngecek nasionalisme kita Pak ya, ya Pak ya. Jajal arah-arah kota Gawas negara. Nah, kalau tahu saya minta Mas Ali menyediakan sejumlah peci untuk kita kasih hadiah kepada yang tahu. Syukur Pak Rektor punya inisiatif untuk memberi apa. Setelah lagu ini nanti kita workshopkan bersama, baru beliau nanti merespon apa yang sudah saya ungkapkan, dan hajatnya UGM malam hari ini kita komposisikan menjadi satu keindahan pemikiran, dan supaya karena cita-citanya UGM adalah UGM untuk NKRI, agar supaya NKRI menjadi pemimpin dunia, kan gitu Pak kira-kira, betul enggak?